Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Bambang Susantono mengatakan 220 calon investor telah menandatangani Letter of Intent atau LOI untuk berinvestasi di Ibu Kota Nusantara. Surat sebagai tanda menyatakan minat investasi tersebut berasal dari berbagai pihak, baik dari dalam maupun luar negeri. Setidaknya ada 13 bidang usaha yang ditawarkan kepada calon investor. Jika dirinci, ada 34 calon investor yang telah menandatangani non-disclosure agreement atau perjanjian kerahasiaan dan siap berproses lebih lanjut. Yang namanya letter of intent, keinginan dari calon investor swasta dalam dan luar negeri itu kita sekarang dapat kira-kira lebih dari 220. Dari letter of intent menjadi macul di lapangan itu tentu butuh waktu ya. Saya tahu Ibu sekalian akan membuat satu feasibility study dengan data yang lebih lengkap. Mungkin juga melihat lapangan, bolak-balik lihat ke lapangan, bagaimana kondisi topografinya. Ya, kalau di sana itu kan hilly area ya, jadi ya berbukit-bukit, sehingga tentu desain-desain harus disesuaikan dan nantinya itu akan menjadi bagian atau variabel dari costing, dari investasi yang akan ditanamkan. Sejumlah fasilitas digelontorkan pemerintah untuk mendorong percepatan kegiatan usaha di Ibu Kota Nusantara. Fasilitas pengurangan pajak atau super tax insentif seperti pengurangan pajak penghasilan, pembebasan bea masuk impor. Pengurangan pajak ditawarkan ke calon investor agar segera melakukan investasi. Pemerintah juga telah memperjelas status jaminan kepastian jangka waktu hak atas tanah berupa hak guna usaha dapat mencapai 95 tahun, serta hak guna bangunan dan hak pakai selama 80 tahun. Sementara itu, Ketua Umum Kadin Indonesia Arsyad Rashid mengatakan, sosialisasi peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2023 tentang pemberian perizinan berusaha, kemudahan berusaha dan fasilitas penanaman modal bagi pelaku usaha di Ibu Kota Nusantara penting dilakukan untuk menjawab pertanyaan dan kekhawatiran calon investor dalam berinvestasi di Ibu Kota baru. Menurut saya mesti bisa menjawab apa yang dikhawatirkan oleh investor-investor. Karena kadang-kadang itu banyak mendengar dan tidak tahu jelas-jelas ya, makanya di sini biar jelas word per word apa yang perlu dinikan jelas. Kurangnya apa? Oh ini, kenapa? Oh nggak bisa nih, misalnya. Yang tadi Bapak mengatakan, oh untuk mengenai pertanahannya bagaimana? Mengenai untuk tadi kalau bisa insentif apa aja? Proses dari insentifnya gimana sih? Berdasarkan data Otoritas Ibu Kota Nusantara, pada tahap pertama ada sekitar 300 paket investasi yang siap ditawarkan kepada calon investor. 5 bidang usaha terbesar yang diminati calon investor adalah bidang usaha infrastruktur dengan 35 perusahaan, perdagangan dan jasa 32 perusahaan, penyediaan energi dan telekomunikasi masing-masing 23 perusahaan, dan urutan kelima bidang usaha perumahan sebanyak 17 perusahaan. Agung Happy, Maranatha, Jakarta.